kalau orang kayak bilang kayak album tuh 10 lagu 2 saja yang hits lah. Betul saya bisa. Sama 10-10-nya hits. 10 ini musik sama musik jadi kayak gitu. Bukan mental korban betul, ya. Betul. Dan nggak bisa nyalahin kanan kiri, kanan kiri gara-gara ini. Semua yang masuk ini kata akan terdaftar di publisher. Jadi semua hak ekonomi, semua yang mesti didapat dari lagu ini tuh akan dikelola oleh publisher secara ini dan jangka panjang kayak gitu. Dalam 20 tahun terakhir ini nggak ada satu wadah yang mewadahinya. Halo Saudara, bersama Katon 2 di tempat ini, beta Bobby Salamena. Beta David Rampisela. Kita bakal diskusi, ngobrol-ngobrol terkait satu project yang akan mengguncang dunia. Salah deh. Sesuatu yang memang akan kita laksanakan di kota Ambon, namanya Amboina Music Project. Dan ini salah satu program unggulan dari Maluku Youth Creative Hub yang memang akan dilaksanakan dan digodok dalam tahun ini gitu. Kebetulan di salah satu dari Kabid atau Ketua Bidang Ekonomi Kreatif adalah Dev Rampisela. Dan ini adalah program dari Ekonomi Kreatif. Betul. Oke. Dev, AMP sendiri nih. Oke, siap. Kira-kira latar belakangnya apa sih sampai AMP ini ada gitu? Amboina Music Project itu AMPM, kata bilang akan AMP saja. Itu tuh adalah program yang akan lahir dari kegelisahan bersama, Kak Bob. Jadi dari yang musisi-musisi yang beta ajak ngobrol, kebetulan beta juga sendiri musisi, beta juga terlibat di musik selama dan memang orang tuh sama jaga bilang Ambon ini punya potensi di musik, bahkan Ambon ini kota musik tuh maksudnya di su terkenal lah kayak gitu. Dengan akan potensi itu sangat besar secara angka tuh sangat besar, tapi memang itu tuh bukan cuma angka doang, Kak Bob, tapi maksudnya karena aslinya tuh memang kenyataannya kenyataan begitu. Memang ada juga orang Ambon yang bilang beta sih bisa nyanyi, tapi itu tuh minoritas seperti Kakak Dev Jedediah ya. Iya. Sekjen saya betul sekali. Sekjen kata maksudnya itu tuh dari 100 orang dia paling gitu. Iya, itu sebenarnya sentral penting lah orangnya. Jadi nggak saya maksud beta itu, tapi memang orang di Ambon tuh kebanyakan rata-rata bakat musiknya itu natural, musik tinggi, betul. Dan natural, dan cuman sayangnya tuh memang dari tahun ke tahun tuh itu fenomena yang terjadi adalah dong mulai bermusik, dong menyadari dong bakat musik, tapi ada satu titik di mana yang ada wadah untuk dong untuk dong menyalurkan dong punya bakat itu, dan lebih penting lagi akan tuh punya nilai ekonomi kayak gitu tuh untuk ini. Jadi karena akhirnya ujung-ujungnya orang di Ambon nih, orang tahu jaga bilang, "Apa sih main musik itu tuh? Kerja di jadi PNS aja, maksudnya bukan PNS jelek ya, maksudnya jadi kayak kerja jadi maksudnya sayang gitu kalau kau tuh dapat kasih bakat gitu dari Tuhan gitu, maksudnya secara lahir lalu kau tuh yang bisa pakai akang tuh untuk dia gitu. Lalu Kak Bob, lalu akhirnya kayak tadi beta bilang kegelisahan bersama. Lalu beta rasa juga banyak fenomena itu, kayak beta tadi bilang beta musisi juga, beta main musik dari tahun 2004 lah. 2004. Iya, 20 tahun lalu beta mulai main gitar begitu. Beta lihat begitu banyak orang yang berbakat kayak gitu, yang bakatnya tuh istimewa, luar biasa, yang kalau di Amerika mengkali sudah jadi superstar begitu, tapi akhirnya sekarang susah yang ada kemana-mana lah kayak gitu. Bahkan kemarin baru minggu-minggu lalu beta kayak baca cerita dari teman-teman, ada yang punya bakat juga besar sekarang, kayak beta bilang lagi, bukan mendiskreditkan profesi jadi tukang parkir begitu, maksudnya padahal harusnya itu sesuatu yang katanya bisa hidup dari akang begitu. Dia punya potensi, dia bagus sekali, dan akhirnya nggak bisa hidup dari potensinya itu, akhirnya tukang parkir. Iya betul, Kak Bob. Maksudnya memang kata menyadari lah, maksudnya kata menjadi musisi itu kata yang bisa kaya raya, kata yang bisa punya rumah yang mewah gitu. Tapi maksudnya setidaknya kalau kata bisa hidup dari apa yang kata kerjakan, yang kata pun tangan sendiri, bakat itu sesuatu yang sangat benar memuaskan, betul sekali. Wow. Nah, 20 tahun berkarya sampai hari ini, seniman juga Dev, dan lihat kalau sebenarnya dalam 20 tahun terakhir ini nggak ada satu wadah yang mewadahinya. Beta pikir ini sesuatu yang urgent ya untuk kita buat ya. 20 tahun tuh cukup lama loh. Gitu. Dan seniman-seniman di saat itu akhirnya mereka nggak bisa hidup dari semua potensi karya mereka sendiri gitu kan ya. Gue pikir ini sesuatu yang urgent untuk kita buat begitu ya. Dan memang ini harus kali kita buat. Harus kita buat. Kalau di posisi sekarang memang beta rasa itu harus, maksudnya ini karena ini tanggung jawab tuh, Kak Bob. Maksudnya beta rasa akan sing datang di beta pun hidup tuh lalu
untuk beta kayak saya ngacuhkan akan begitu beta, karena maksudnya beda dengan 20 tahun lalu beta masih kecil lah, beta saya bisa pung sumber daya, saya bisa pung upaya untuk bikin, tapi sekarang katong ada dalam satu wadah yang katong juga punya wadah untuk katong berkarya kayak gitu, dan katong punya bagaimana ya ada kekuatan lah untuk katong merealisasikan, katong bisa bantu teman-teman di musik. Betul kan industri kreatif, memang musik ini salah satu saja dari spektor yang banyak. Ya, betul juga berharap apa yang katong bikin di musik ini bisa jadi contoh proses untuk katong bikin di subsektor lain juga. Tapi sekarang katong fokus di musik dulu. Jadi memang urgent sekali, maksudnya masa katong mesti tunggu. Kadang-kadang kan orang bilang gitu, Ambon kota musik, katong mulai terbosan. Masa katong tunggu kayak gitu, mesti siapa nanti mau bikin apa? Katong mesti tunggu orang dari luar lah. Padahal katong yang punya, katong ada di sini, katong pun sebenarnya berasa urgensinya lebih ke situ. Kalau katong bisa berbuat, kenapa katong sing berbuat kayak gitu? Iya, 20 tahun cukup lama ya untuk menantikan seperti ada wadah yang ngerjain semua yang harusnya kita. Nah, AMP itu gimana? M itu tuh bentuknya kayak gimana sih? M ini kalau misalnya orang lihat secara kasat mata tuh ini tuh album sebenarnya kayak gitu, album. Tapi beta bilang ini tuh album yang bukan sekedar album kayak gitu. Kayak album ini tuh nanti isinya tuh ada 10 lagu yang beragam genre, bebas. Dangdut, pop, jazz, aman, bebas. Kabop pun lagu kesukaan juga tuh. Dangdut. Iya, bener dangdut. Betul kan kalau kabop kayak di motor tuh nggak cocok membuka. Iya. Kayak itu beta kayak. Oke, jadi pokoknya dia aman tuh. Lalu aman tuh apa yang aman? Sekarang yang aman. Pokoknya itu nanti 10 lagu oleh 10 artis baru. Dengan beragam genre. Jadi beta kalau orang kayak bilang kayak album tuh 10 lagu 2 saja yang hits lah. Betul saya bisa. 10-nya hits. 10 ini semua mesti jadi kayak gitu. Kayak gitu itu salah satu yang beta pengen, karena memang yang MP ini adalah fokusnya ke proses Bob. Kayak gitu, fokusnya ke proses. Jadi bagaimana kayak tadi Bob tanya isinya apa saja. Isinya itu sebenarnya pertama yang sekarang sudah jalan per hari ini tuh adalah sayembara lagu. Sayembara lagu ini adalah sampai kapan nih? 31 Mei 2024. 31 Mei. Jadi teman-teman kalau ini video ini rilis sebelum 31 Mei, sekarang upload. Iya. Mesti ikut. Yang penting lagu lirik bahasa Ambon. Oke, siap. Lalu abis itu sayembara lagu ini Kato akan pilih bukan 10 lagu terbaik Bob, tapi 10 lagu yang cocok untuk di album kayak gitu tuh. Maksudnya terbaik ini kan akan subjektif tuh, tapi maksudnya Kato akan lihat yang cocok yang pas akan punya bisa menjual, bisa sesuai dengan warna album ini kayak gitu. Jadi memang ada nanti ada proses kurasi lah. Jadi ada kurator-kurator yang akan dari tim M akan tentukan kayak gitu. Lalu intinya setelah 10 lagu dipilih, Kato akan bikin namanya pre-production Bob. Jadi pre-production ini Kato akan godok lagi dengan 10 lagu yang pilih, lalu Kato pilih 10 artis yang akan bawakan dia. Kayak gitu. Kemudian Kato akan masuk ke produksi. Lalu jadi sebenarnya kayak tadi kita bilang tuh, Kato orientasi proses tuh. Jadi karena dalam proses itu Kato akan belajar tuh Bob tuh. Kayak tadi kayak beta selalu bilang juga MP ini salah satu pilarnya juga ada edukasi kayak gitu. Jadi kayak beta ini kan juga sering dulu kan pernah ada Backcraft tuh Bob tuh yang datang untuk bantu Katong untuk dengan knowledge, bantu berbagai knowledge kayak gitu. Kebanyakan memang penting juga kayak pelatihan kayak gitu. Cuman kebanyakan kalau kita lihat tuh, apalagi musisi tuh 2 baris depan saja yang fokus. Belakang-belakang lah sama ngantuk tuh sama yang HP. Jadi beta rasa kalau Katong terlibat sama-sama, Katong akan sama-sama belajar. Jadi balik lagi kayak gitu. Katong akan produksi, habis itu Katong akan bikin music video. Katong akan rilis single. Semua kan Katong rilis dengan baik kayak gitu. Katong bikin promosi yang baik. Habis itu Kato akan bikin roadshow. Roadshow ini selain Kato sebagai promosi dan juga membangun animo masyarakat terhadap ini, Kato juga membuka kesempatan kolaborasi dengan sponsor kayak gitu. Jadi kalau sponsor mau melakukan promosi, mau dong punya kepentingan promosi, Kato bisa akomodasi dalam Kato roadshow ini Kak. Jadi kayak gitu. Lalu kemudian Kato ada juga terakhir ada showcase kayak konser lah Kak Bob. Jadi 10 lagu itu Kato akan sajikan ke masyarakat secara langsung yang mau datang nonton. Jadi Kato bisa ini sekalian Kato perkenalkan Kato artis itu secara umum. Lalu kemudian Kak Bob yang paling istimewa dari itu, balik lagi kita bilang M ini fokusnya kepada proses adalah setiap proses dari awal, mulai dari misalnya hari ini nih Kato akan dokumentasikan Kak Bob.
Kata akan dokumentasikan semua proses rekaman, semua proses yang terjadi, meeting tim sama-sama, karena akhirnya kata akan bikin dalam dokumenter AMP 2024 ya gitu. Jadi semua orang yang mau ini bisa mengakses apa yang terjadi, bisa belajar, bisa bikin apa yang mau menduplikasi apa yang kata bikin juga bisa kayak gitu kan. Wow, keren habis ya. Kalau lihat apa yang tadi dijelasin, roadshow, showcase, rekaman, terus bikin video, promo dan semua ada sponsor, itu seperti kita lagi mau menciptakan satu industri musik yang ada di Kota Ambon lewat M ini, jadi satu pilot project, bisa jadi satu apa ya, tolak ukur gitu ya. Kita mampu nggak untuk ke depan, lanjut untuk ke depannya gitu ya. Wow, keren banget tuh. Nah, beta coba garis bold edukasi. Ini sesuatu yang memang butuh banget disebar di Maluku tentang hal ini gitu, tentang hal ini. Karena contoh tadi kayak musisi ciptain lagu, mereka juga mesti tahu kan kalau sebenarnya ada hak ekonomi yang mereka punya, seperti apa namanya disebut-sebut nih, royalty, bener banget, royalty. Nah itu kan sesuatu yang mesti diedukasi buat teman-teman. Banyak orang-orang sudah cipta lagu, ada orang-orang yang mungkin nggak pernah nyanyi tapi mereka bisa ciptain lagu, tapi mereka nggak ngerti kalau ternyata uangnya itu lagunya itu bisa menghasilkan uang buat kehidupan mereka gitu ya. Wah itu sesuatu yang mesti diedukasi juga bro. Itu makanya akan tuh sudah dimulai ketemu edukasi itu sebenarnya dari awal sekali, dari sayembara lagu ini. Jadi sayembara lagu ini berbeda dengan sayembara lagu yang sebagian besar lah, yang kebanyakan juara 1 dapat 5 juta kayak gitu. Sekian berarti juga susah ikut lomba cipta lagu juga. Nah kalau ketemu beda tuh, ketemu di sini tuh yang lagu yang masuk untuk MP ini yang ada hadiah uang. Tapi kalau teman-teman kulik lebih dalam itu akan lebih menguntungkan, karena semua yang masuk ini kata akan terdaftar di publisher, jadi semua hak ekonomi, semua yang mesti didapat dari lagu ini tuh akan dikelola oleh publisher secara ini dan jangka panjang kayak gitu. Jadi saya yang beli putus kayak gitu. Jadi menurut beta semoga dengan apa yang katong bikin sekarang tuh mengurangi lah yang beli-beli, maksudnya kayak katong cipta lagu lah, katong kasih per penyanyi lalu akan cuma habis itu lah habis itu saya ada kampung yang orang bilang berkepanjangan lah ya, kayak sustainability lah itu. Padahal sebenarnya kalau don tahu royalty itu paling bagus tuh, kayaknya itu iya betul kayak gitu. Dia betul, daripada beli putus cuman 2-3 juta didapat gitu atau 5 jutaan lah paling maksimal gitu. Tapi kalau itu jadi royalty didaftarkan, kalau lagunya meledak. Nah, itu kan menyala bangku. Buset gitu. Nggak pakai motor butut lah kemana-mana gitu kan ya. Betul. Nah itu memang itu sesuatu yang mesti diedukasi ya. Tadi gue dengar juga ada sponsor gitu, sponsorship. Nah maksudnya itu gimana tuh untuk teman-teman yang lagi nonton video kita ini bisa tahu persis bagaimana mereka bisa terlibat dalam sponsorship itu. Apa aja deh, bisa dijelasin nggak? Jadi buat pihak swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, semuanya semua terlibat boleh, ya, semua boleh terlibat, boleh. Masyarakat UMKM, juga luas bisa ya. Boleh. Pokoknya intinya semua support katong buka ya. Iya, karena ini kolaborasi itu, kolaborasi kayak gitu. Jadi seng melulu soal uang juga penting, penting sekali. Uang dulu. Dan maksudnya, tapi maksudnya kayak gitu. BUMN, BUMD, pemerintah juga katong ini pihak swasta untuk katong supportin nanti, karena itu lewat MP ini yang paling penting tuh ini katong tuh sedang bangun ekosistem kayak gitu. Betul. Apa yang impactnya tuh apa sih kalau katong bikin ekosistem kayak akan tuh memang kelihatan hari ini kayak gitu, tapi ke depan katong generasi berikutnya tuh akan menikmati kayak gitu. Maksudnya kalau macam misalnya kayak musisi 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang tuh kayak bisa menikmati yang namanya royalty, bisa punya industri yang sehat di Maluku tuh kayak ini nih katong bikin begitu, saya usah katong dapat nama lah, tapi intinya kalau musisi katong pun nasib lebih baik dari yang sekarang tuh menurut beta itu paling memuaskan sih. Dan kalau katong bisa sama-sama kerjasama, kolaborasi untuk mewujudkan itu, beta paling senang lah kayak gitu. Dan tapi menurut beta selain itu juga para sponsor ini bisa punya kesempatan yang baik untuk mempromosikan punya ini. Nanti kalau macam saya tertarik, katong akan coba membangun hubungan, lalu katong bisa paparkan lebih detail lah. Betul. Yeah, untuk dapat informasi terkait dengan informasi sponsor, bahkan M sudah sampai mana dan apa yang tahapan-tahapan apa yang dikerjakan di M,
teman-teman bisa follow Instagram di Maluku Youth Creative Hub sama Amboina Music Project juga untuk lihat update terupdate apa yang lagi dikerjakan begitu. Dan juga tentang sponsorship juga bisa dijelasin nanti di situ. Nah, ada satu nih sponsorship yang keren banget, namanya Baku Tamba. Baku Tamba. Itu bukan sponsorship Kak. Itu apa tuh? Itu sebenarnya sponsorship, maksudnya. Jadi Baku Tamba tuh ya orang Ambon tahu lah Baku Tamba itu. Biasanya Baku Tamba ini kan kebanyakan perkatong Baku Tamba main bola, futsal tuh. Ada juga Baku Tamba yang negatif juga ada tuh. Crowdfunding begitu ya. Tapi maksudnya Baku Tamba ini katong tuh project ini tuh dia butuh uang namanya. Butuh uang tuh untuk saya mungkin kan katong rekaman nih studio cuman terima kasih itu. Betul. Atau katong bayar musisi terima kasih gitu. Mungkin lah. Ada ini kayak tapi kayaknya yang videografer kayak terima kasih kan bukan terima kasih kan terima kasih. Kita masih begitu ini sama tuh. Gemeter aja videonya nih jadinya. Katong tuh butuh bahan bakar lah kayak gitu. Nah teman-teman tuh katong bisa kolaborasi bisa baku tambah. Baku tambah tuh apa sih? Jadi baku tambah tuh katong bisa berkontribusi lewat ampa cara, bukan ampa cara satu cara tapi ampa angka kembali lewat ampa nominal. Jadi pertama kayak album tuh kan ada cover kan, album ada cover jadi kalau teman-teman transfer 25.000 teman-teman nanti kau tuh kasih rekeningnya jangan transfer ke rekening Kak Bobby kayak gitu Kak Beta lah maksudnya ke rekening Maluku Youth Creative Hub itu kata teman-teman pun nama akan masuk di akan pun cover nanti kayak bagaimana nanti teman-teman ikuti akan pun insert tapi teman-teman akan jadi bagian yang 25.000 bisa masuk namanya di dalam album artwork sampulnya jadi akan abadi di selama album ini ada kayak gitu. Habis itu kalau teman-teman kasih 250.000 ada lagi Kak. 250.000 tuh dapat itu yang tadi nama lalu dapat merchandise itu nanti katong akan rilis juga merchandise-nya apa kemudian ada juga 2.500.000 itu tuh kakak Bob bisa dapat vinyl karena album ini bentuk fisiknya adalah piringan hitam. Iya vinyl jadi selain digital dia ada dalam bentuk piringan hitam dapat piringan hitam dan kebanyakan orang kan belum familiar dengan piringan hitam bahkan belum punya alat pemutarnya tuh. Nah, katong akan kasih paket satu piringan hitam dan akan alat pemutar. Lalu kemudian tuh ini yang agak besar nih. Tapi kita rasa pasti ada lah, tuh pasti ada orang yang katong bisa kolaborasi itu kalau teman-teman kasih 25 juta, itu teman-teman itu NMAX lebih mahal dari itu Kak Bob. Betul. Jadi kalau teman-teman sudah 25 juta teman-teman bisa masuk sebagai salah satu eksekutif produser. Ada beberapa slot ya gitu. Jadi semua kalau dikumpulkan tuh Kak Bob, beta akan liburan ke Amerika. Wah. Sepertinya jangan teman-teman. Saya gitu. Itu apa namanya? Itu akan sangat dan teman-teman tuh akan punya tanda mata lah. Betul. Di album ini masih membantu ini. Jadi dan kalau sampai 10 artis ini sama-sama kayak naik kayak gitu itu teman-teman tuh punya kontribusi. Sesuatu yang baru dan sesuatu yang ini memang butuh banget di support oleh seluruh kalangan karena ini sesuatu yang baru yang coba generasi muda Maluku mau buat untuk industri musik ini benar-benar terbentuk gitu. Kalau seandainya ke depannya misalnya ada label dan apa aja yang bisa terjadi kan, kita nggak pernah tahu nih. Ini jadi pilot project gitu kan ya. Nah, kayaknya butuh banget support dari semua masyarakat, dari semua kalangan untuk bisa sama-sama kita buat project ini happen lah gitu ya, terjadi gitu ya. 25.000 sampai 25 juta tadi ya. Betul. Wow gitu. Dari 25.000 nama-nama teman-teman bisa ada dan segala jenis itu. Kayaknya yuk sama-sama kita terlibat dalam pergerakan yang kita buat lewat Maluku Youth Creative Hub. Di dalamnya adalah Amboina Music Project ini gitu. Kita pengen banget untuk bisa juga kasih wadah yang baik, contoh yang baik juga buat generasi muda dan teman-teman juga yang memang punya lagu, punya bakat untuk nyanyi dan segala jenis kan terlibat sama-sama di sini. Wah, keren banget tuh, Dev. Oke. Nah, Bro. Yes. Mau ngomong apa terakhir gitu buat teman-teman yang lagi nonton gitu. Beta selalu mau bilang gini sih. Karena tuh sama tuh pasti punya sesuatu yang bikin kita bisa tidur. Kayak, kata nih apa ya, kalau per beta sendiri beta mau tuh yang bikin beta bisa tidur tuh kenapa musisi di Ambon sing sejahtera ya kayak gitu. Wow. Tuh
bukan sejahtera kayak beta suka bilang, bukan yang kayak katong rumah di apa tempat-tempat yang mewah begitu, katong punya mobil Ferrari, tapi maksudnya minimal katong tuh bisa hidup dengan apa yang katong punya dengan tangan begitu, maksudnya dengan apa yang katong punya bakat kayak gitu. Dan maksudnya beta rasa kalau macam misalnya proyek ini jalan kayak gitu dan katong bisa bangun ini jadi pilot project yang bagus yang katong akan terus lakukan secara berkelanjutan, dan ini terbuka untuk siapa saja untuk ikut serta, dan katong bisa betul-betul bangun ekosistem dengan pemerintah, dengan media, dengan masyarakat, komunitas sama-sama, dan ini jalan. Dan kayak tadi kita bilang Bob, kayak musisi yang usaha 10 tahun lah, terlalu lama. Musisi 2-3 tahun ke depan tuh bisa lebih sejahtera, lebih hidup, lebih indah. Sekarang tuh perbedaan itu sesuatu yang bikin kita bisa tidur nyenyak lah. Kayak gitu. Itu saya sih Bob. Keresahan yang terjadi di setiap generasi muda, dan sekarang kita berkolaborasi dalam segala sesuatu untuk datangin sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu ya. Lewat Amboina Music Project, semoga semua musisi akhirnya punya wadah dan juga track yang bagus ke depannya gitu. Betul. Bahkan kita tinggalin legacy gitu ya buat adik-adik nanti yang lanjutin hal ini, itu baik sekali gitu. Nah, teman-teman, lewat Maluku Youth Creative Hub dan juga itu Maluku Youth Creative Hub memang kita dibina, diarahkan oleh Badan Intelijen Negara, dan memang ini jadi satu rumah yang akan benar-benar mewadahi, menampung, memberdayakan semua ide-ide kreatif, semua hal-hal terkait dengan semua kegiatan dari generasi muda yang positif, dan kita sama-sama mau menjadi generasi muda yang punya daya, punya daya cipta, inovasi dan kreativitas yang bukan mental korban. Betul. Dan nggak bisa nyalahin kanan kiri, kanan kiri gara-gara ini. Tapi mari berkolaborasi, dan ada satu rumah yang namanya Maluku Youth Creative Hub gitu. Nah, itu adalah rumah untuk pemberdayaan generasi muda yang bertujuan benar-benar pengen banget membangun semua sektor ekonomi yang ada di Maluku. Nah, lewat itu beta akan terus push, karena beta sendiri adalah ketua koordinator umum di Maluku Youth Creative. Beta pengen juga ngajak semua teman-teman, yuk bareng-bareng kita suksesan Amboina Music Project gitu. Dan beta Bobby Salamena, beta David Rampesela akan ketemu lagi di AMP update selanjutnya. Thank you banyak. See you.